klien, ya kita pakai nanti kliennya siapa. Nah ini kita coba internal aja, ini mungkin dimulai kapan, kita bisa set deadline-nya kapan, misalkan diberikan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam Mas Virus. Terima kasih Mas Ya, sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya. Ya sekedar bikin podcast singkat lah Mas terkait eh, apa itu mata kuliah di SPM kalau di saya. Nah, izin Mas perkenalkan saya Hikmahyar Aryo Juno, bisa dipanggil Aryo dari mahasiswa BINUS Mas jurusan Sistem Informasi. Monggo Mas, mungkin bisa diperkenalkan juga Mas terkait identitasnya Mas. oke. Ya, terima kasih Mas Aryo. Di kesempatan ini saya coba mungkin sesuai pembicaraan sebelumnya ya terkait pembahasan tentang tugas apa ini project management ya. Ya, Ya, ini. perkenalkan terlebih dahulu, Mas Virus. Saya bekerja di bidang IT konsultan ya. Sebenarnya banyak berbagai bidang, mulai dari project management, mungkin akan bersinggungan langsung dengan tugas ini. Kemudian di sisi IT security juga, IT konsultan, kemudian sampai dengan IT compliance. Seperti Ya. itu. Kalau dari sisi pengalaman kerja ya, bidang Ya. pengalaman kerja. Hmm. Oke Mas, saya dengar-dengar ini Mas Virus ini terkait tools manajemen project ya. Project management itu membuat alat sendiri gitu Mas. Nah, itu Ya, bisa diceritakan nggak Mas, latar belakangnya seperti apa gitu dalam pembuatan ini Mas? oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin latar belakang ya Mas ya, Ya. awalnya itu ini adalah sebuah proyek kecil untuk kebutuhan beberapa klien kita ya. Kemudian dari situ ternyata apa dengan simple use case, nggak banyak terlalu ribet use case, itu ternyata berkembang cukup bagus. Kemudian dari situlah kita coba gunakan secara in-house, dan juga kita apa ya, build untuk beberapa klien. Jadi ini juga dipasarkan kepada klien, namun dengan berbagai macam customize sesuai dengan klien tersebut. Karena setiap project manajemen meskipun Hmm. ada yang namanya PM book, mungkin ya sering kita Ya. dengar. Nah itu Hmm. pun setiap apa ya, tempat atau perusahaan tertentu biasanya memiliki tantangan masing-masing. Nah ini Ya. dari kalau tools yang awalnya ya tadi bilang background, berarti ya kita awalnya mulai dari delivery kepada klien terkait kebutuhan gitu. Oh, berarti Lama-lama kita ya gunakan untuk ya, memenuhi kebutuhan klien ya intinya Mas ya. Kemudian, ya. nah kira-kira itu kekurangan atau kendala tools yang sudah ada di pasaran itu apa Mas sehingga eh, kliennya itu membutuhkan tools yang mungkin sifatnya pribadi gitu ya, khusus ya gitu Mas. Ya biasanya sih lebih ke sisi utama ya Mas, untuk tools di pasaran itu pasti ngomongnya adalah pricing. Oh iya, Pricing itu bisa dibilang ada yang annual, ada yang subscription, ada yang modelnya itu per user. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan tim yang ratusan orang, ya oh itu iya, akan berdampak pada licensingnya kan, oh artinya iya, harganya akan tinggi gitu. hmm, Itu kendala utama ya kalau ngomongnya antara kenapa kok harus develop sendiri daripada hmm. menggunakan yang ada di pasaran. Oh iya ya, berarti ini salah satu bentuk manajemen biaya perusahaan mungkin ya Mas ya. Tuh. Jadi biar bisa menyesuaikan dengan anggaran yang ada gitu. Ya. Nah, kemudian Mas, kalau tools yang bersifat pengembangan mandiri ya, saya bilang pengembangan mandiri ini si anu apa? Prosesnya bagaimana nih, Mas? Proses pengembangan tools ini kemudian
melibatkan siapa saja yang mengembangkan gitu, dan mungkin SDM yang dibutuhkan berapa itu boleh diceritakan, Mas. Jadi berangkatnya gini Mas, bagaimana prosesnya ya? Awalnya Ya, ini adalah saya bilang tadi kebutuhannya dari klien. Nah itu awalnya butuh itu aplikasi terkait ERP Mas. oke. Nah, training. Nah, di situ kan mulai dari berbagai macam divisi itu harus bisa terintegrasi jadi satu. Mm-mm, Mulai mm-mm. sales, procurement, Ya, kemudian dari keuangan. sisi HR, Mm-mm. kemudian yang terakhir ini dari sisi project management. Ya, Nah, awalnya dari situ proses pembuatannya, kemudian dari setelah kita tahu kebutuhan secara keseluruhan perusahaan, maka kita akan menggait masing-masing dari PIC untuk mengetahui bisnis proses masing-masing. ya, Nah, sales seperti apa bisnis prosesnya, kemudian dari apalagi untuk project management sendiri, ya tentunya pasti kita akan mengambil PIC dari project manager ya, itu oke, oke. Mm-mm. analisa, kemudian kita libatkan beberapa tim ya, mulai dari developer, kemudian tim arsitek untuk perancangan sistem, lalu Mm-mm. ada di sisi front end UI UX. Nah, kemudian Ya, untuk prototype dan juga ada tim back end ya, untuk mm. sistem back endnya API segala macam. Lalu ada juga tim infrastruktur, yaitu untuk menjalankan aplikasi bisa berjalan dengan baik gitu. Mulai dari sisi jaringan sampai dengan dari sisi sistem itu sendiri. Ya, betul, Mas. Kalau total personil dalam real case-nya tuh berapa sih, Mas? Kalau dalam pengembangan sistem project management ini ya, yang punya Mas Virus ini. Oh, personil mungkin aku bisa kurang lebih kali Mas ya. Ya, Kurang lebih sekitar developer itu ada 4, project manajemennya satu, lalu ada divisi masing-masing ya, sales. Ya kurang lebih dia 10 orang sih Mas. model 10 ya. Nah, Oke. Kemudian, nah, eh, fitur utama atau keunggulan dari tools yang dibuat itu apa, Mas? Sehingga tools ini tuh bisa membantu apa ya istilahnya, membantu pekerjaan lebih efisien gitu. oke. Ya kalau ngomongin keunggulan kembali lagi Mas, sudah kita mention di awal ya, terkait pertama adalah pricing tentunya akan lebih murah. Oke. Nah, Mm. yang kedua itu terkait integrasi dengan berbagai macam kebutuhan atau pihak divisi lain. Ya. Nah, jadi ketika ada sebelum ngomongin proyek mungkin kita ngomongnya ada prospek ya. Prospek Mm. sebuah klien dari sales kemudian dilempar lagi sampai menjadi itu sebuah project, baru dari sebuah project itu akan dijalankan oleh project manager sehingga end to end-nya itu bisa tercapai, tertrack recordnya ada mulai dari prospek sampai delivery sampai final bahkan sampai ke invoicing gitu. Oh, ya, tujuannya lebih ke apa ya istilahnya ya, menguatkan dokumentasi proyeknya seperti apa ya, dari inisiasinya kan tadi Mas, prospeknya, terus pengembangannya sampai terakhir, bahkan apa invoice-invoice lalu dokumen-dokumennya terekam. Ya, jadi kalau kita ngomongin kita apa ya, skupnya di sisi project management mungkin nggak begitu apa ya, hampir secara keseluruhan setiap tools itu pasti hampir mirip-mirip ya. Ya ada pasti ada namanya task, ada timeline macam-macam kayak gitu, itu ya pasti di tools sendiri ini pun juga kita lakukan develop juga notification, project planning itu ada juga. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita coba akan sampel demo kali ya. Ya, boleh Mas. Kalau boleh di demoin aja biar kebayang nih kayak toolsnya seperti apa sih yang punya Mas Fairuz gitu. Kalau di Ya, mata kuliah kan cuman kebayang paling Microsoft Project gitu kan. nah itu dulu banget. Trello.
ada proses asana belajar. gitu. Ya, kalau Paling sekarang cuman itu ya. ada Jira, macam-macam ada apa Mm-mm. Monday, macam-macam ya Ya, sekarang ya. sama klik.com itu juga termasuk. Ya, silahkan Mas, kalau mau di share screen Mas bisa kan? Oh, oke ya. Coba share screen dulu. Sudah terlihat Mas ya? Sudah Mas, siap. Wah, namanya Jarify. Ini buat sendiri nih, Ini buat demo-demo aja sebenarnya. Ini kalau yang untuk ini bukan sistem real yang digunakan, tapi ini biasanya aku buat demo-demo ke beberapa klien sih. Jadi ini nggak oke. ada data-data konfidensial atau apa gitu. Jadi mungkin sistem ini adalah jadi mulai dari accounting, kemudian dari sisi sales pun, nah ada fitur-fiturnya. Makanya aku bilang bisa sampai end to end tuh, sampai invoicing, bahkan bisa menyimpan beberapa manajemen password ya, kalau punya beberapa password yang mesti disimpan, kita bisa sharing dengan tim, kemudian ada messengernya, nah Mm-mm. seperti itu. Kemudian ada Komunikasi. sistem tiketing ya, untuk ini biasanya isu-isu apa yang mesti di resolve. Selain di project management pastinya akan muncul isu ya, ada bug tracking segala macam, itu nanti kita Ya, bisa masukin di fitur ini. Kemudian ada reporting terakhir ya, ini pasti diperlukan untuk manajemen. Oke, mungkin oh, aku coba demo terkait sistem projectnya dulu Mas ya. ya boleh Untuk Mas. demo, coba pertama mungkin aku add project dulu. Misalkan kita kasih project apa ya? Sis, Apa yang lagi viral? gimana? Yang lagi viral Mas mungkin. Kurang kurang jelas Mas suaranya. Yang lagi viral. Yang lagi viral Hmm, apa Mas? apa ya? Atau sistem akademi aja ya? Nah, Sistem boleh dah. akademi yang umum aja. Nah, mungkin ini kalau Masnya ada klien, ya kita pakai nanti kliennya siapa. Nah, ini kita coba internal aja. Ini mungkin dimulai kapan, kita bisa set deadline-nya kapan, Hmm, misalkan di bulan gitu kan. Kalau ada biaya, ya mungkin bisa dituliskan ya, kemudian di oke. save. Nah, ini sudah menjadi satu buah project. Mari Hmm, kita coba dibuka projectnya. Nah, oke. ini Oh ya. kita misalkan mau nambah member, mungkin aku tadi coba nambahin Mas Aryo, kita save. Nah, ini ada beberapa member, tergantung dia developer, misalkan ada tim sistem engineer, nah kita bisa masukin juga beberapa Hmm, member yang daftarkan. Kemudian di sini ada task list. Task list ini adalah tugas-tugas yang nantinya akan di apa ya, harus dikerjakan kerjakan. ya. Ya. Betul. WBS ya Mas ya istilahnya ya. Gimana? WBS mungkin ya. Kalau kalau di aku kayaknya nyebutnya WBS tuh. Oh, mungkin kepanjangan apa itu Mas? Work breakdown apa ya? Oh ya, Schedule. betul. Nah, Nah, ya, ya kurang ya, mungkin sama ya. Ini misalkan aku bikin fitur eh registrasi misalnya. work breakdown structure sih ini ya. Ya itu. Nah, ini nanti misalkan Intinya rincian pekerjaan. Nah, betul ya, kurang lebih seperti itu, dan ini nanti akan ada target-targetnya. oke. Misalkan ini siapa yang ngerjain, misalkan ada kolaborasi dengan tim, siapa aja kok timnya. Nah, ini mungkin status awal. Ini kita bisa Mm-mm. cek priority, ini critical atau local, mungkin minor karena awal. Kita bisa mulai setnya misalkan besok, ini berapa hari, misalkan sampai Senin lah, Senin harus selesai gitu. Kemudian save. Nah, ini udah masuk sebagai to do ya, to do list biasanya sering nyebutnya tuh. Ya, oke. Nah, ini kemudian itu kita ada task Kanban. Nah, ini bisa dijadiin sebagai Kanban. Jadi mulai to do tadi, task tadi, Mm-mm. Mm-mm. kemudian ada
statusnya in progress, apa perlu verify sampai selesai. Biasanya Kanban ini untuk sifat-sifat project yang agile ya Mas ya, yang fleksibel. Ya. Nah, mungkin sering terdengar tuh akhir-akhir ini agile gitu ya. Ini agile. Milestone. Nah, ini ketika ada tujuan yang mungkin priority ya, kita bisa tambahkan milestone, misalkan milestone registrasi. Oh ya, sistem logisnya selesai. Betul, punya target yang ini berapa persen nih gitu ya, misalkan sampai sekian. Ya. Nah, ini nanti ada berapa tas. Oke, mungkin aku coba secara garis besar dulu, kemudian ada Gantt chart ya. Nah, ini bentuknya kayak template. Nah, iya, jadi Mas bebas. Betul, kita bisa mau lihat model Kanban, oke. Model Gantt chart juga oke. Gitu. Ya. Kalau untuk waterfall biasanya kita mainnya begini ya. Terus selesai, bawah ke bawah gitu ya. Nah, kalau untuk agile kayak gini dari tim bingung ya. Enaknya melihatnya model Kanban. Oh iya benar ya. Geser. Kalau agile itu kan oh iya benar. In progress, pindah ke verify, balikin lagi in progress. Nah, ini tinggal geser-geser aja sih. Oh iya. Sampai selesai. Soalnya kalau agile kan memang ini ya, kadang kan simultan kan bersamaan sama beberapa print gitu kan. Paralel kerjanya, iya. Paralel, simultan, paralel. Kalau buat waterfall kan nggak bisa ini ya, harus urut kan dia ya. Betul, salah satu akan menjadi stopper. Oh iya. Oke. Nah, kemudian di sini novel untuk berbagi file, kemudian ada komen kalau tim di sini bisa melakukan komen progresnya seperti apa. Lalu ini timesheet, ini bisa pencatatan waktu terkait setiap membernya, setiap timnya ini dia bisa mengerjakan tas itu tuh berapa lama, berapa jam, berapa menit, berapa detik bisa terrecord. Sehingga biasanya ini akan menjadi acuan sebagai biaya ya. Misalkan kita mau modelnya biaya yang dibutuhkan itu per mendes atau seperti apa, atau mungkin per salary membernya menentukan. Nah, itu kita bisa lihat dari sini nih nanti recordingnya gitu. Nah, setiap tatlist misalkan ini kita bisa tambahkan juga menu sub-subnya. Misalkan ini kita ngomongin fitur registrasi, misalkan mulai dari pembuatan, lalu deployment, testing gitu kan. Nah, testing misalkan. Nah, setiap task list juga kita bisa kasih target masing-masing. Oh ya, ini kayaknya yang lebih pas BBS-nya ada di sini juga. Betul, ini jadi satu tas itu bisa banyak turunan. Turunan nah, mungkin nanti kita bisa tambahkan ini menjadi sprint ya kalau model apa ya? Incremental. Sprint 1 kalau ya sprint 1, sprint 2 biasanya di situ yang sekarang lagi booming, agile juga. Apa itu namanya? Scrum ya, Scrum. Scrum Master ya. Betul. Mirip lah tadi nanti kita Kanbannya akan muncul nih mengacu ke sini. Keluar di situ ya. Lihat dari Gantt chart-nya. Langsung ya. Sini atau ini sebenarnya kita bisa sesuaikan. Ini kan tadi kita belum kasih target ya. Misalkan fitur ini dari melalui pembuatan ini kita posisi di sini. Kalau ini kita pakai waterfall ya, misalkan ini di sini. Lalu ini di sini. Karena ini hari libur tanggal 10 tanggal 11. Lembur masalah kalau ini. Ya, jadi misalkan kita lihat berdasarkan ini sudah si milestone member dari Aryo, saya atau siapa nanti kolaborasi yang ngerjain ini bisa di-assign ke siapa. Gitu.
Oh, yang abu-abu itu personnya ya kayaknya ya, Mas ya. Ini ya tim member, Kalau yang oranye itu apa namanya? Kerjaannya apa gitu? tasnya, Tasknya. betul, ya, ya kira-kira Kalau seperti itu. biaya itu dimasukin gimana tadi Mas ya? Sebenarnya bukan biaya ya, tapi lebih ke nanti time sheet. Oh itu. Nah, time sheet ini ketika Mas Syaril mulai tim member mulai mengerjakan, ya kan? Nanti itu Mm-mm. ada clock in-nya, start time. Nah, di sini start time, ya udah terus ngerjain. Ketika dia udah selesai, ya nanti end time. Nanti akan terikut nih, dia lagi ngerjain apa, durasi mulai kapan sampai kapan. Itu nanti akan diresum sampai project ini selesai. Akan keluar, oh satu project ini sebenarnya secara real time-nya, secara realnya itu butuhnya waktunya berapa lama sih? Terkadang kan kayak jam istirahat kan kita bisa stop dulu waktunya gitu kan, Ya. untuk melihat real langsung kebutuhan waktunya kayak gitu. Oh, Jadi mungkin itu akan menjadi biaya, beban biaya dalam apa ya, di suatu proyek tersebut, misalkan dia diukur dari lamanya durasi waktu. ya. Tarif per jamnya pegawai apa ya begitu-gitu ya biasanya. Nah, betul, biasanya seringnya kita nyebutnya adalah Mendes. Hmm. Manpower per ini per hari, tiap hari mendesnya berapa, satu fitur gitu ya, misalkan kalau di project management fitur registrasi ini kita kasih mendes berapa. Nah, menentukan mendes ini sebenarnya juga melihat dari kemampuan siapa yang ngerjain tim membernya dan berapa harga mendes untuk member tersebut atau developer tersebut. Setiap developer harga mendesnya pasti berbeda-beda Iya, iya, iya. gitu. Ini untuk apa ya, untuk apa ya, project harga ya, penentuan harga project itu. Oh, tapi bisa jadi apa? Tarifnya tuh bukan per jam juga mungkin ya Mas ya, kayak per job gitu kan. Bisa, atau mungkin di satu seluruh ya udah kita pukul Nah, iya. rata satu project sekian gitu ya. Ya bisa bisa saja. Cuman kan dari sisi penyelenggara itu kan dari sisi klien ya. Tapi kalau dari Ya. sisi penyedia kan tetap melihatnya seberapa effort ini gitu kan. Paling Oh. enak kita acuannya sering digunakan ya Permendes. Iya, iya. Oh, iya benar-benar. Ya, berdasarkan ini ya, jobnya sih paling kan kelihatan ntar Betul. ya. Kita project misalkan ini pembuatan sistem akademi ini total berapa Mendes ya, kita harus breakdown dulu. Hmm. uh, ada apa aja yang harus dikembangkan, mulai dari login, Ya. registrasi, dan apa itu di breakdown. Nah, setiap Hmm. fungsi-fungsi itu dikalkulasi mendesnya berapa gitu. Mendes standar standar development junior misalkan acuannya. Nanti Hmm. ketika itu dikerjakan lebih cepat, berarti ketika ini nanti urusannya ke timeline juga ya Mas ya. Ke timeline, ketika kita butuh cepat ya kita harus menambah personil atau menggunakan personil yang lebih hebat atau di atasnya atau senior misalkan. Oh ini ya pakai senior biar lebih waktunya lebih cepat gitu, karena pekerjaan juga pasti butuh cepat ya. Nah Hmm. itu antara Hmm. medis sama senior pasti beda Iya, iya, gitu. iya. Satu fitur untuk junior dia ngejain 6 hari, kalau senior Ya. mungkin cukup 2 hari, tetapi 2 harinya senior itu bisa jadi sama 6 harinya junior atau mungkin kurang ya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, maksudnya apa faktor-faktor penentuan tarif itu juga tergantung dari personilnya sendiri gitu kan ya Mas sama paling sering ya dari main desk tadi ya dari jobnya itu apa Betul istilahnya gitu. ya, acuan acuan harga ya. Mm-mm, Ya mm-mm. seperti itu. Kadang juga ada project yang kita kerjakan itu cuma 4 hari misalkan, tetapi mendesnya itu bisa 100 200 Oh, gitu. betul juga sih. Karena siapa yang mengerjakan itu kan berpengaruh kepada nanti berapa lama seperti itu. Misalkan klien, oh aku butuhnya cepet, ya kita akan pakai orang yang lebih lebih senior di situ. Tetapi ya konsekuensinya adalah harganya beda per mendesnya.
Oke, siap, Mas. Kalau pada prakteknya ini ya, di SPM apa project management ini, nah, itu Hmm. yang saya tanyakan ini, yang saya penasaran itu gini, Mas. Apa namanya? eh Ketika udah ada project tool ini kan, nah, itu yang memakai itu PM aja atau memang semuanya pakai ya gitu kan? Kadang kan mungkin kalau saya bayangin ya, saya jadi developer misalkan, saya kerja sesuai dengan job yang sudah di list tadi gitu kan. Nah, Oh, tapi saya mungkin nggak ngupdate status progresnya dari di project project tools ini. Nah, itu kan mesti ngaruh juga kayaknya ya Mas ya. Nah, itu gimana sih Mas prakteknya? ya, kayak seperti itu sebenarnya sering terjadi Mas ya. Hmm. Kondisi mungkin lupa, mungkin nah macam-macam kondisinya. Nah di sini adalah tanggung jawab si project management bagaimana dia melakukan komunikasi kepada project member masing-masing atau ke developer masing-masing. Nah, komunikasinya seperti apa? Kalau ada miss seperti artinya ada yang salah terkait terhadap dengan komunikasi itu. Nah, di sini Oh ya. ada ya kita udah fasilitasi ada komen, ada chatting. Nah, untuk ya untuk mungkin memfollow up nih. Ya harus ada Ya. follow up juga kan setiap ini sudah sampai mana, ini sudah sampai mana. Seperti itu setiap tasnya. Oh Mungkin ya. sudah mulai nah, ketika dilihat dari sisi timeline, wah ini besok sudah selesai nih, harus segera di follow up gitu. Hmm. Jadi untuk mengantisipasi mungkin lupa apa yang Update ya. uh, status atau dan lain sebagainya. Oh ya, komunikasi ya penting banget sih memang komunikasi antara PM sama project member itu sangat Ya harus penting. jalan komunikasinya, jalan dengan baik. Ya, Gitu. Atau sebenarnya juga mungkin udah ada fitur notifikasi kayaknya di sini ya Mas. Ya, harusnya kan setiap member juga ngeh gitu. betul. Ketika sudah mulai deadline ya nanti ada notifikasi di sini. Ini sudah Hmm. mulai deadline. Nah, gitu. Oke Mas, ya, wah, ini sangat menarik sekali nih toolsnya yang dimiliki oleh Pak Virus nih ya. Kemudian ini penasaran sedikit Mas terkait dengan logo yang ada di atas nih loh, yang Jarify yang kanannya itu. Nah itu tuh apa fungsinya apa aja gitu Mas? Ini Nah saya sama ke samping itu sampai kalau lonceng tahulah ya itu kan notifikasi. Kalau kalau kotak surat paling pesan kan. Nah cuman yang itu ini saya agak karena itu apa itu fungsinya Mas? sebenarnya ya lebih ke ini kalau untuk multiple project sih Mas, Pak multiple apa? Multiple tenan lah ya. Ini juga bisa tenan misalkan satu tenan kita punya banyak tenan. Tenan apa ya kita sebutnya ya? Profile, multiple profile dalam satu perusahaan itu kita Oke. memungkinkan. Nah, jadi Oh, ini ya kita untuk tuduhnya, tuduh sebenarnya tuduh biasa ini private sebagai kita saya sendiri. Oh, saya hmm. punya mungkin di luar proyek itu aku punya tugas apa yang harus saya kerjain. Oh, aku harus ngeprint dokumen ini, ngeprint dokumen itu. Nah, itu juga ada fasilitasnya. Hmm. Kemudian kalau yang ini tuh lebih ke dashboardnya. Jadi aku mau bisa tampilan ya tampilan depan misalkan nih di dashboard ini tampilan depan aku mau berubah. Oh, aku mau tampilannya jangan project yang lagi open berapa, tuduh yang harus dikerjakan berapa, timurnya berapa. Nah, ini aku bisa customize. Oh, aku cuma cukup Oh, pengen yang open aja deh. Nah, biasanya ini di hmm. level manajemen yang butuh ini. Ya. Gitu. Di level top manajemen aku melihat ini project kok lama sekali nggak selesai-selesai. Jadi dia tidak perlu Hmm. harus melihat detail projectnya gitu sih. Ya, 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 ya. Artinya customize dashboardnya ya Mas ya itu Mas. Kalau sampingnya tuh Mas ya, yang kayak koper, Yang mana? yang sampingnya tadi nah itu tuh. Nah ini Mm-mm. shortcut mas. Kalau mau shortcut misalkan mau kemana itu ini nanti ada pengaturan untuk shortcutnya. Oh, Itu shortcut. lebih Ya. cepat ya. Kalau yang web itu untuk apa Mas fungsinya? Yang kayak web, nah itu. Nah ini Oh, bahasa. bahasa. Oh, iya, 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 iya.
Oke, oke, sangat menarik sekali ininya Itu ya. reminder kalau mau pengen ya alarm lah ya, ini lonceng, surat, pesan ya ini profile kira gitu. Nah, kalau terkait dengan tools ini, dampaknya ke tim Mas Virus sendiri bagaimana, Mas? Sejauh ini menurut Mas Virus dengan penggunaan tools yang sudah dibuat gitu. Ya, dampak yang signifikan ya lebih kepada apa ya, delivery project itu ya sesuai timeline mas, karena Mm-mm. ya sisi miskomunikasi itu sudah dikurangi karena kita juga ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan mulai dari komen, chatting, kemudian di Nah, setiap tasnya juga kita bisa kasih apa namanya tanggapan seperti itu. Terus kemudian dari produktivitas ya kita secara general ya lebih bagus karena kita bisa kelola dengan satu monitoring sistem, kita tahu mana yang harus segera di follow up, mana yang sifatnya ini kritikal, mana yang harus didahulukan. Nah itu kita lebih tahu duluan sebelum terjadi. Biasanya kan seringnya, wah iya ini saya kelupaan yang ini belum. Nah dari sisi klien sudah buru-buru ya akhirnya nanti kita deliver projectnya jadi seadanya gitu. hmm, ya, ya, ya. Berarti memang sangat mendukung, memudahkan Intinya komunikasi dan memantau ya, memantau proyeknya itu seperti apa gitu kan. ya, Oke, dan oke. delivery ya karena inti dari project management sebenarnya kan delivery ya, Iya, deliverynya tepat waktu gitu. delivery entah pesan manajer proyek ke member atau entah member ke manajer proyek juga harus Ya, atau pas. delivery project ini sendiri sesuai timeline Nah, apa enggak diberikan ke ah, nya gitu. oke, 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 mantap sekali. Oke, mungkin sedikit lagi Mas ya yang terkait ini boleh diklik nggak kayak di yang samping ini kayak lead sales tuh aku pengen lihat sekilas aja Mas. Ini sebenarnya di luar berarti ya. Nah, Makanya oh, ya, kayak itu lead berarti kan di luar proyek ya Mas ya kayaknya ya. belum jadi proyek. Oh, belum gitu proyek. Lead itu sebenarnya calon calon klien mas ya. Lead Ya, itu klien, kemudian setelah calon klien itu kita bisa goals baru bisa dijadiin proyek, atau mungkin di dalamnya kita punya ya tim penjualan kalau kita ada beberapa barang yang dijual atau mm, kebutuhan tertentu misalkan ya ini sales juga kita penuhi karena ini sifatnya adalah ERP awalnya, jadi fitur oh, mesti di deliver juga mulai dari accounting, journaling gitu, mantap. budgeting gitu. Berarti ini software awalnya tuh konsepnya ERP ya dan diselipkan apa itu project ya Mas ya. Ada ya harus setiap divisi kan harus apa ya? Harus tercukupi dengan satu single dashboard. Iya, Jadi ya. terintegrasi gitu. Bener. Zaman sekarang memang butuh yang integrated sih emang. Kalau enggak ya repot sih. Ya, sebenarnya ini juga sama nih kalender sama kayak di Oh, Outlook. ya, di Outlook. Oh, konsepnya seperti itu ya. Ya, oke. Oke, Mas. Ya, terima kasih Mas Virus atas sharingnya Tuh, pada malam hari ini, Mas. Sungguh sangat oke sama. mencerahkan sekali, Mas, untuk informasi terkait project tools ya yang dibuat secara mandiri. Nah, itu kan kalau di kuliah kami itu ya project manajemen ini memang berfokus mempelajari bagaimana proyek manajemen itu dijalankan, terus menggunakan tools apa, kemudian hal-hal kritikal yang memang harus disoroti itu terkait apa, kemudian prinsip-prinsipnya seperti apa, termasuk nanti di akhir-akhir kita belajar manajemen perubahan juga gitu. Dan memang waktu saya baca tentang tools ini ya, kan kita juga simulasi Mas kalau nggak salah pakai Libre sama pakai apa ya, Microsoft Project ya, itu kan tergambar ya Oke. maksudnya. Oh, Project Libre. Nah, itu kan kurang lebih seperti ini gitu. Ternyata tools tools
project management ini nggak sesempit yang saya pikir ya. Bisa dibuat sendiri ya ketika memang Iya, perusahaan itu Trello mungkin ya kan. ketika perusahaan membutuhkan gitu kan. Jadi ya bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya sendiri gitu ya. Ya, baik. Mungkin aku sedikit Oke, meresum Mas ya. Kalau ya, ngomong artinya sebenarnya kan tools ini hanya sebatas ya namanya tools ya alat ya ya, untuk melakukan perencanaan, pengelolaan hanya mm, membantu ya perencanaan membantu. ya sampai memonitor atau memantau sebuah proyek. Nah, pada intinya sebenarnya ya bagaimana si project management ini bisa memanage proyeknya dengan baik sebenarnya itu mau Ya, itu dengan tools apapun sebenarnya nggak ada masalah ya gitu. Lebih sebenarnya seperti itu sih. Ini hanya mempermudah saja ya. Dan tools pilihan tools itu ya tergantung dari kembali lagi setiap sebuah company ya itu pasti memiliki tantangan sendiri-sendiri dan cocok dengan tools masing-masing mulai dari SDM-nya mungkin dia familiar di sebut merek Jira ya dia mungkin akan lebih suka Jira. Kalau dia familiar di Trello mungkin lebih suka Trello gitu ya Mas ya. Ya sebenarnya ya so-so aja tergantung si klien tersebut sih atau si company ya, tersebut. Ya ya, Mas. kira-kira seperti itu sih Ya, Mas. oke Mas Virus. Ya, terima kasih atas resumenya yang sudah disampaikan nih sekaligus menjadi penutup pada pembicaraan kita malam ini. Mungkin kalau ada waktu lagi boleh Mas nanti disambung lagi ngobrolnya terkait dengan project management ini karena ya Siapa tahu topik topik tentang dunia teknologi itu sangat apa ya sangat hangat lah kalau Bang. dibicarakan dan sangat berkembang gitu kan. Ya sekali lagi saya ucapkan Mas Virus terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya Mas pribadi ya yang sudah membantu saya sehingga saya mendapatkan informasi terkait ini gitu kan dan semoga nanti kalau videonya ditonton oleh teman-teman ya semoga mendapat apa ya bisa memberikan sedikit atau pencerahan yang lumayan nah Amin. itu Mas. Oke. Mohon maaf sekali lagi Mas mungkin mengganggu waktunya Mas Virus ya. Ya Izin saya ini Mas tutup ya Mas untuk oke. malam ini. Terima kasih Mas. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.